Selamat sore teman-teman. Ini kita sore-sore. Tadi kita sudah beres-beres rumah, sudah mandi. Tapi karena ini di sore hari, ada kebun kita sama kolam lili kita ini di sini. Tadi sudah kita kasih makan lili jumbonya. Tapi karena kita lihat di sini ada ubi jalar. Nah, coba saya sebentar akan sedikit penasaran karena ubi ini sudah cukup tua ya, sudah ada 1 tahun ini ditanam. Sejak adanya kolam lili ini, saya akan coba membongkar apakah ada buahnya ya. Kalau ada buahnya nanti syukur-syukur bisa untuk digoreng ya, apalagi ini di musim penghujan. Coba saya akan membongkar buah ubi jalar ini dulu ya teman-teman, karena saya penasaran juga. Kadang-kadang katanya ubi jalar kalau sudah cukup umur bisa kita ambil buahnya ya, tapi karena saya belum pernah mencoba, sore-sore seperti ini saya coba akan buktikan ya. Ternyata baru memiliki akar ya teman-teman, sudah cukup besar ini. Tapi sebentar saya harus mendapatkan dulu entah ada buahnya ya. Tadi sudah saya kasih daunnya ke lili ini, tapi saya karena ada keinginan untuk memasak nanti atau menggoreng, saya coba akan cabut dulu ya teman-teman. Kalaupun tidak ada, nanti saya akan berusaha untuk mengambil yang lain ya. Contohnya ubi kayu bakar ya, ubi batang ya. Ini dia ubinya. Nah, ini sudah cukup tua ya teman-teman. Ternyata kerja sebagai petani, selain kita bisa menikmati cuaca segar setiap hari, ternyata ubi juga sangat baik ya untuk kita manfaatkan. Selain daunnya seperti ini yang sudah tua bisa kita lempar ke pakan ternak lele kita ini seperti ini. Nanti pucuknya juga bisa kita pergunakan untuk sayur ya teman-teman. Nah, ini sudah kita petik daunnya seperti ini. Tanpa kita sadari ini menghemat biaya pakan ya untuk ternak lele kita. Kita ambil nanti pucuknya yang segar, baru kita ambil ke sayur ya, buat sayur. Apalagi di musim penghujan tadinya, karena biasanya di musim penghujan daun ubi seperti ini, pucuknya seperti ini, nanti kita ambil sekitar yang paling muda ini, karena yang paling muda biasanya lebih segar untuk dimakan ya. Hanya direbus pakai bumbu pecel sangat segar. Tapi untuk daun-daun seperti ini yang sudah tua ini, selain bisa untuk dilempar ke ternak lele kita, sebenarnya banyak manfaatnya. Apalagi kita orang kampung yang ada usaha ayam atau ternak lele bahkan kambing, ternyata daun ubinya juga seperti ini sangat dilalap ya sama ternak kita. Ada kambing, ada lele, bahkan kalau ada entok kita ataupun itik kita bisa kita rebus ya teman-teman. Sambil kita mengurangi rantingnya seperti ini. Untuk daunnya seperti ini, yang daun muda ini, pucuk muda ini teman-teman, bisa untuk dicampur ya untuk bumbu pecel atau sekedar ditumis ataupun direbus. Sangat bermanfaat buat kesehatan kita ya teman-teman. Terima kasih buat channel YouTube Rusman Syalagan, buat Facebook
Rusman Selagan yang sudah 1 minggu ini sudah 17.000 tayangnya, artinya sudah monetisasi ya teman-teman, karena kita selalu konsisten membuat video-video ya. Ternyata membuat video atau konten kreator itu tidak sulit-sulit ya. Kita di lingkungan kita, di mana kita berada, contohnya di rumah, di tempat kerja, bisa sambil membuat video ya. Terutama kita buat video yang original ya, hasil karya kita, supaya cepat dapat monetisasi. Kita tidak usah malu untuk bercakap-cakap seperti ini ya, karena menjadi konten kreator juga tidak mesti kita harus gengsi atau malu ya teman-teman. Daun ubi seperti ini sudah kita lempar ke lelenya. Inilah dia situasinya, ada 4 kolam lele kita ini. Kalau kita kepingin makan lele juga bisa, makan daun ubi bisa, bahkan umbinya ini nanti atau besok bisa kita olah menjadi lemet ya, atau lapet ya, istilah bahasa Batak ya teman-teman. Pucuknya seperti ini bisa kita olah menjadi pecel, seperti kemarin arisan di rumah kita. Tamu kita sangat senang ya apabila kita hidangkan daun ubi saja dengan lele ini, kita panggang atau kita goreng dengan bumbu pecel. Mereka sangat senang ya. Inilah yang bisa kita gunakan di kampung kalau kita memiliki sedikit lahan ya. Bukan karena luasnya lahan kita ini, tapi cukup 3x3 pun kita buat kolam seperti ini lele cukup memadai ya untuk sekedar bisnis kecil-kecilan. Tapi inilah sumber manfaatnya, karena kita memakai terpal yang tidak boros terhadap air. Makanya di sekitarnya juga kita tanami, di atasnya kita tanami kangkung, bisa untuk sayur, bahkan di airnya juga bisa hemat ya teman-teman. Airnya bisa hemat karena ini dilewati oleh pump, tapi airnya sekali 3 bulan pun nggak usah diganti ya, karena semakin keruh rupanya airnya ini, itu menandakan bahwa kolamnya sudah cukup pakannya ya, zat-zat fitoplankton atau zooplankton sebagai pakan ternak juga. Karena kita sudah sejak dulu habis beli pellet ya, masa kecil dulu lelenya diwajibkan makan pellet ya sebagai sumber makanannya. Tapi sesudah besar seperti ini, kalau ada keong ataupun ayam yang sudah dipotong atau sisa-sisa daging, bisa ya dilempar saja ke sini, nanti dia akan cepat membesar ya. Inilah buktinya lele kita ini sudah bisa untuk dijual ya teman. Kemarin sudah dijual ini, tapi kangkungnya ini juga kita sebentar akan ambil ya teman-teman. Inilah dia sumber energi ya yang kita rasakan. Kangkung ini sangat bermanfaat ya, baik mengandung vitamin. Ini dia sudah kita petik daunnya seperti ini. Inilah dia nanti akan kita bawa ya, kita kasih juga lilenya, pakannya, daun-daunnya ini. Jadi kita manfaatkan semua apa yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Oke, terima kasih sudah subscribe channel YouTube Rusman Selagan, maupun di Facebook Rusman Selagan, di TikTok Rusman Selagan. Begitu juga di TV Johnson, mohon diklik @bang_JHON77 ya teman-teman. Mohon untuk dibantu subscribe ya, karena kita setiap hari membuat video, orang yang kita subscribe kita like juga mereka, kita bantu juga untuk subscribe ya teman-teman. Saling support kita. Kalau di Facebook kita sering memberi tekan bintang buat teman-teman kita, karena tanpa teman kita juga
kita tidak bisa seperti ini monetisasi di Facebook ya. Terima kasih buat dukungannya, sudah like, sudah memberikan bintang, sudah subscribe. Terima kasih, mohon untuk di komen, di share maupun dibagikan ya teman-teman. Terima kasih, selamat sore.